Kisah Toko, penulis kematian. Arga menundukkan kepala. Jaket hitamnya ditarik rapat menahan dingin malam. Angin dari arah selatan membawa aroma laut yang asin, bercampur bau amis ikan dari pasar yang sudah tutup. Waktu menunjukkan pukul 11:12, dan ia baru saja pulang dari rumah Seno, temannya, untuk mengerjakan tugas kelompok. Jalan utama desa sudah sepi. Lampu-lampu jalan temaram, hanya 1-2 yang masih menyala terang. Sisanya berkedip seperti hampir padam. Di ujung jalan, berdirilah sebuah toko kelontong tua bernama Toko Sumber Rezeki. Bangunannya kecil, dinding papan cat hijau yang mulai mengelupas, dan di atas pintu tergantung papan nama kayu tua dengan cat putih kusam. Tulisan hitam tebal, Toko Sumber Rezeki, murah dan lengkap. Arga sering lewat sini. Pemiliknya seorang pria tua pendiam bernama Pak Wiryo. Jarang terlihat, katanya. Toko itu sudah berdiri sejak sebelum Arga lahir. Malam itu, ketika ia melintas, matanya sekilas menangkap sesuatu yang aneh. Tulisan di papan nama toko berubah, bukan lagi Toko Sumber Rezeki, melainkan Adi Nugroho, 14 Mei tahun 2023. Arga berhenti. Alisnya berkerut. Tulisan itu jelas sekali, dicat rapi seperti papan nama toko normal, bukan coret-coret. Ia menatapnya lama, berusaha mencari logika. Siapa Adi Nugroho? Kenapa ada tanggal di situ? Apakah pemilik toko sedang mengganti papan nama? Tapi siapa yang ganti papan nama toko tengah malam? Arga memotret papan itu dengan ponselnya, lalu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, ia masih memikirkan hal tersebut. Malam itu, ia mengunggah foto itu ke grup WhatsApp teman-temannya. Balasan muncul beberapa menit kemudian. Seno berkata, "Lah, itu Adi Nugroho kan? Anaknya Bu Yati." Nadia berkata, "Iya, yang rumahnya di dekat lapangan bola. Kenapa namanya ada di papan toko?" Arga menjawab, "Nggak tahu. Aneh kan?" Seno menanggapi, "Besok kita lihat lagi aja." Keesokan paginya, saat Arga lewat lagi, papan itu kembali normal, bertuliskan Toko Sumber Rezeki, murah dan lengkap. Tidak ada tanda-tanda perubahan. 3 hari kemudian, kabar duka beredar di desa. Adi Nugroho meninggal karena kecelakaan motor. Arga tersikat. Tanggal kematiannya tepat sama dengan yang tertulis di papan nama malam itu. Awalnya Arga menganggapnya kebet, tapi seminggu kemudian, ketika ia pulang larut malam lagi, papan nama itu berubah lagi. Kali ini tertulis Lina Rahma, 22 Mei tahun 2020. 3 jantung Arga berdegup lebih cepat. Ia menatap papan itu lama, lalu kembali mengeluarkan ponsel dan memotretnya. Di kepalanya, satu pikiran mengerikan mulai tumbuh. Jangan-jangan papan nama ini memprediksi kematian orang, dan pada malam berikutnya, rasa penasaran itu akan menyeret Arga ke sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar papan kayu di atas toko tua. Sejak malam ia melihat nama Lina Rahma di papan toko tua itu, Arga tidak bisa tenang. Gadis itu bukan orang asing baginya. Lina adalah kakak kelasnya di sekolah, terkenal pendiam dan jarang bergaul. Mereka jarang bicara, tapi Arga sering melihatnya duduk sendirian di kantin, membaca novel. Keesokan paginya, Arga mencoba mencari Lina di sekolah. Saat jam istirahat, ia mendekatinya. Lina," sapa Arga agak ragu. Lina mengangkat kepala. Wajahnya tampak lelah. "Ya, ada apa?" Arga sempat bingung harus bilang apa. Tidak mungkin ia blak-blakan. "Hei, aku lihat namamu di papan toko yang bisa meramal kematian. Cuma mau bilang hati-hati aja. Kalau naik motor, jalanan lagi sering licin," katanya akhirnya. Lina hanya mengangguk singkat, lalu kembali menatap bukunya.
Arga pulang sore itu dengan hati yang tidak enak. Malamnya, rasa penasarannya mendorongnya kembali keluar rumah. Ia berdiri di seberang jalan, menatap papan toko. Jam menunjukkan jam 23:58. Tulisan masih normal. Pukul 0 tepat. Tanpa ada suara atau gerakan, tulisan itu berubah. Cat putih memudar seperti terhapus dari dalam kayu. Lalu huruf-huruf baru muncul. Jelas, hitam pekat. Rofiki, 28 Mei tahun 2023. Arga menelan ludah. Rofiki adalah tetangganya, pria parubaya yang sering membantu warga memperbaiki genteng atau pompa air. 2 nama, 2 tanggal. Apakah semuanya akan mati sesuai yang tertulis? 22 Mei tahun 2023. Kabar itu datang pagi-pagi sekali. Lina Rahma ditemukan meninggal di rumahnya. Polisi menyebutnya bunuh diri, tapi desas-desus di sekolah bilang Lina sempat bercerita ke temannya bahwa ia merasa diikuti. Beberapa hari terakhir, Arga merasa mual. 2 nama yang ia lihat di papan, dua-duanya mati. Bukan kebetulan. Tidak mungkin. Malamnya, ia kembali memotret papan nama itu. Nama Rofiki masih terpampang jelas. Arga mulai merasa bersalah. Haruskah ia memperingatkan orang itu? Tapi kalau malah dianggap gila? 28 Mei tahun 2023, Rofiki ditemukan tewas di dasar sumur tua di belakang rumahnya. Polisi menduga ia terpeleset saat memperbaiki pompa air. Tapi banyak warga yakin ia tidak pernah turun ke sumur itu. Arga gemetar. Ia membuka galeri ponselnya, melihat kembali foto-foto papan itu. Ada satu pola yang tiba-tiba membuat bulu kuduknya berdiri. Semua kematian terjadi tepat di tanggal yang tertulis. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, dan yang lebih aneh lagi, setiap nama hanya muncul 3 malam sebelum tanggal kematian. Logika Arga berteriak untuk berhenti, untuk tidak lagi mendekati toko itu. Tapi rasa penasarannya justru semakin kuat. Malam itu, ia berdiri di seberang toko lagi. Jam 23:59. Nafasnya memburu. Di dalam toko gelap total, tidak ada tanda-tanda Pak Wiryo, sang pemilik. Jarum jam di ponsel bergerak ke pukul 0. Tulisan berubah. Arga merasakan perutnya mual saat huruf-huruf itu terbentuk. Arga Pratama 2 Juni tahun 2023. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa dingin, menusuk tulang. Arga mundur selangkah, napasnya terengah. Papan itu kini menuliskan namanya sendiri. Dan hanya tersisa 3 hari sebelum tanggal itu tiba. Arga menatap papan itu tanpa berkedip. Darahnya seperti berhenti mengalir. Huruf-huruf hitam itu jelas sekali, dingin, dan seolah menatap balik ke arahnya. Arga Pratama 2 Juni tahun 2023. Tangannya gemetar saat meraih ponsel, memotret tulisan itu. Tapi kali ini, memotretnya tidak membuatnya merasa aman, malah membuatnya seolah mengabadikan surat kematiannya sendiri. Dia berlari pulang malam itu, hampir menabrak motor yang melintas. Sesampainya di rumah, ia terkunci di kamar dan terpaku pada kalender di dinding. Hari ini tanggal 30 Mei, artinya ia punya 3 hari sebelum tanggal itu tiba. Keesokan paginya, Arga memutuskan untuk bercerita pada Seno. Mereka duduk di bangku taman sekolah. Sen, gue nggak bercanda. Semua orang yang gue lihat namanya di papan itu mati di tanggal yang tertulis. Dan sekarang giliran gue. Seno tertawa kecil, tapi wajahnya berubah serius saat melihat ekspresi Arga. Lo yakin bukan cuma kebetulan? Atau lo lagi halu? Gue nggak halu. Lo mau lihat fotonya? Arga mengeluarkan ponsel dan menunjukkan semua foto. Adi, Lina, Rofiki semuanya mati sesuai tanggal. Dan terakhir, fotonya sendiri. Seno menelan ludah. Kalau gitu, ya udah, lo pergi aja, mengungsi ke rumah saudara atau keluar kota. Siapa tahu itu cuma berlaku kalau lo di sini. Saran itu masuk akal. Malamnya, Arga memaksa orang tuanya untuk
menginap di rumah pamannya di kota sebelah. Ia tidak berani jujur soal alasan sebenarnya. Hanya bilang ingin libur dari desa sebentar. 1 Juni tahun 2023. Arga merasa sedikit lega. Di kota, jauh dari toko itu, ia mengira ancaman sudah hilang. Tapi malamnya, saat ia ke minimarket, tubuhnya membeku. Di depan minimarket, yang sama sekali bukan toko sumber rezeki, ia melihat papan promosi yang biasanya bertuliskan diskon minggu ini. Namun malam itu, tulisannya berubah. Arga Pratama, 2 Juni tahun 2020. 3 catnya sama, hurufnya sama, gaya tulisannya sama persis. Arga berlari pulang ke rumah pamannya. Napas tersengal. Ia sadar papan itu tidak terikat pada satu tempat. Papan itu mengikutinya. 2 Juni tahun 2023, hari kematiannya. Sejak pagi, Arga tidak berani keluar kamar. Semua jendela tertutup, pintu terkunci. Seno menelpon berkali-kali, tapi Arga tidak menjawab. Menjelang malam, listrik rumah pamannya mendadak padam. Dalam gelap, Arga mendengar suara langkah kaki di luar pintu kamarnya. Perlahan, suara itu berhenti, tepat di depan pintu. Arga, suara berat, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Dengan tangan gemetar, Arga menempelkan telinga ke pintu. Dan di detik itu juga, seluruh pintu kamarnya bergetar hebat seperti seseorang mencoba mendobrak masuk. Arga berlari ke sudut kamar. Dalam cahaya samar dari luar, matanya menangkap sesuatu di jendela. Papan kayu dengan namanya terpampang besar. Papan itu kini ada di dalam rumah. Arga terbangun dengan nafas memburu. Matanya langsung menatap ke sudut kamar kosong. Papan itu hilang. Sejenak ia berharap semua itu hanya mimpi. Tapi rasa pegal di tubuh dan bekas goresan di pintu membuktikan kejadian semalam nyata. Pamannya mengetuk pintu, bertanya apakah ia baik-baik saja. Arga hanya menjawab singkat, lalu bergegas mandi. Hari ini, tanggal 2 Juni, hari yang seharusnya jadi akhir hidupnya. Ia tahu, bertahan hingga tengah malam adalah satu-satunya harapan. Tapi jam 9 pagi, sebuah pesan WhatsApp dari Seno membuat darahnya dingin. Seno berkata, "Gue nemu sesuatu soal toko sumber rezeki. Datang ke warnet lama dekat terminal. Gue tunggu." Arga nekat kembali ke desa. Di warnet tua yang sudah jarang dipakai itu, Seno menunjukkan sebuah forum online berisi cerita warga lama. Salah satunya adalah kisah tentang Pak Wiryo, pemilik toko kelontong itu. Dulu, anaknya meninggal tiba-tiba. Setelah itu, toko sepi. Orang bilang, Pak Wiryo pernah pergi ke dukun di pinggiran hutan. Sejak pulang, papan nama tokonya jadi baru. Tapi, setiap beberapa hari, papan itu berubah tulisannya. Selalu menampilkan nama orang yang akan mati. Konon, kalau mau selamat, pemilik papan bisa mengganti nama yang tertulis dengan nama orang lain. Tapi harus dilakukan sebelum tanggalnya tiba. Arga membeku. Berarti nama gue bisa diganti? Seno menatapnya, ragu. Teorinya, iya. Tapi lo sadar kan artinya apa? Lo harus bikin papan itu memilih orang lain buat mati. Kata-kata itu membuat perut Arga mual. Membunuh orang tak bersalah demi menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Tapi setiap detik yang berjalan membuat pikirannya goyah. Sore itu, Arga memberanikan diri mendatangi toko sumber rezeki. Toko itu gelap. Pintunya tertutup. Ia mengetuk beberapa kali. Dari balik kaca buram, bayangan seseorang bergerak mendekat. Pintu terbuka sedikit. Pak Wiryo berdiri di sana. Wajahnya pucat. Matanya cekung. "Kamu? Namanya sudah muncul ya?" katanya lirih. Arga menelan ludah. "Bapak tahu, papan itu nggak bisa dilawan, tapi bisa dialihkan. Pilih satu nama lain sebelum jam 12 malam ini. Dan takdirmu berubah. Kalau
Saya nggak pilih siapa-siapa. Pak Wiryo menghela napas. Maka papan akan menjemputmu tepat waktu. Dan itu bukan kematian biasa. Arga ingin bertanya lebih jauh. Tapi Pak Wiryo sudah menutup pintu. Menjelang malam, Arga duduk di kamarnya di rumah paman. Tangan menggenggam ponsel. Jam di layar menunjukkan jam 22:47. Satu nama muncul di kepalanya, nama seseorang yang pernah membuat hidupnya menderita. Bayangan dendam itu begitu menggoda. Tapi sebelum ia memutuskan, lampu kamar berkedip dan papan kayu itu muncul di sudut ruangan. Tulisannya masih sama. Arga Pratama, 2 Juni tahun 2020. 3 cat hitamnya mulai menetes. Seperti darah segar, menandakan waktu hampir habis. Jam dinding menunjukkan jam 23:02. Papan itu masih berdiri di sudut kamar. Cat hitam pada namanya menetes pelan, membentuk genangan di lantai yang terlihat seperti darah. Arga duduk di tepi ranjang. Tangan gemetar, nafasnya tersengal. Sialah ruang gen semakin sempit. Setiap menit yang berlalu membuat kepalanya semakin berat. Kata-kata Pak Wiryo terus bergema. Pilih satu nama lain sebelum jam 12 malam ini, dan takdirmu berubah. Ia mencoba memikirkan siapa saja yang pantas ia korbankan. Wajah-wajah orang di sekitarnya melintas di kepalanya, tetangga, teman sekolah, bahkan orang-orang yang pernah membuatnya sakit hati. Satu nama berhenti di pikirannya. Seseorang yang pernah menghancurkan reputasinya di sekolah dengan fitnah. Tangannya terulur ke ponsel. Ia menulis nama itu di aplikasi catatan, lalu menatap papan di sudut ruangan. Huruf-huruf di papan berguncang, seolah mendengar isi pikirannya. Kalau gue tulis namanya sekarang, apa papan itu bakal berubah, gumamnya. Jam menunjukkan jam 23:41. Lampu kamar berkedip cepat, lalu padam. Dalam kegelapan, papan itu bersinar samar, dan suara berat berbisik dari arahnya, ucapkan. Arga menelan ludah. Budi. Tiba-tiba, ia terhenti. Bayangan Lina, Adi, dan Rofiki melintas di pikirannya. Wajah mereka seolah memohon. Nafasnya tercekat. Enggak, gue nggak bisa. Papan itu bergetar hebat. Huruf-huruf pada namanya semakin tebal. Cat hitam mengalir deras seperti aliran darah yang tak terbendung. 23:58. Suara langkah kaki mendekat dari luar pintu. Langkah itu berat, menyeret, dan semakin lama semakin dekat. Papan kini berada tepat di depan wajahnya. Entah bagaimana berpindah dari sudut ruangan 23:59. Arga menutup mata rapat. Ia memutuskan menerima apapun yang akan terjadi. Kalau memang waktunya, gue siap. Bisiknya .0000. Semuanya sunyi. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada papan. Arga membuka mata, kamarnya kosong. Nafasnya lega. Mungkin papan itu salah. Namun saat ia menoleh ke jendela, darahnya membeku. Di luar, terpampang papan kayu raksasa dengan tulisan besar. Budi Santoso, 2 Juni tahun 2020. 3 Arga terjatuh ke lantai, terengah. Ia tidak pernah mengucapkan nama itu dengan sadar. Tapi papan itu mendengar isi pikirannya. Keesokan paginya, kabar ke Mesien. Budi Santoso menyebar tertabrak kereta saat menyeberang rel. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya kematian itu adalah harga untuk hidup Arga. Beberapa hari kemudian, Arga kembali ke desa. Toko sumber rezeki sudah rata dengan tanah konon terbakar malam sebelumnya. Tapi di bekas pondasinya, Arga melihat papan kayu itu tergeletak utuh dengan cat hitam mengering. Dan di atasnya terpampang tulisan baru. Arga Pratama, 9 Juni tahun 2023. Dan cerita pun tamat.